Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, terutama pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita berupaya untuk lebih mengenal tentang mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah mulai mengetahui dan membaca, menyimak tentang sejarah besar perjalanan mazhab Imam Syafi'i di abad yang keempat, yaitu munculnya dua thariqah besar. Ada thariqah Iraqiyin dan juga ada thariqah Khurasaniyin atau biasa diistilahkan dengan thariqah Al-Murawazah. Dan sudah kita singgung bersama, sudah kita bahas bersama, yang mana thariqah Iraqiyin itu guru besarnya atau sosok ulama yang menjadi pelopor thariqah ini, yaitu adalah beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Dan mungkin perlu juga saya ulangi lagi pada kesempatan kali ini bahwa Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini itu bukanlah Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Karena memang di dalam mata rantai madhab Imam Syafi'i itu sebenarnya ada beberapa ulama yang beliau-beliau ini gelar belakangnya dengan julukan Al-Isfirayini. Namun yang populer itu ada dua orang yang sama-sama memiliki gelar belakang Al-Isfirayini, namun yang pertama adalah Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini dan yang kedua adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Yang menjadi guru besar thariqah Iraqiyin yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Adapun Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, selain beliau itu menjadi mata rantai utama di dalam mazhab Syafi'i, namun beliau juga, nama beliau ini sering dimunculkan, disebut-sebut di dalam pelajaran ilmu akidah. Nah, sekarang kita akan ingin mengenal lebih jauh sosok guru besar, sosok ulama yang menjadi pelopor thariqah Iraqiyin. Thariqah yang dalam penulisan-penulisan kitab, thariqah dalam penyampaian ilmu kepada para santri-santrinya dengan mengedepankan dan menjaga ketat kevalitan nas dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu thariqah Iraqiyin ini jauh lebih dikenal dengan ciri khasnya mereka ini, beliau ini sangat amanat, sangat kuat sekali dalam menjaga kevalitan ibarat, kevalitan nas dari Imam Syafi'i. Seperti apakah guru besarnya dan seperti apa biografi singkatnya beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini ini akan kita baca dan kita simak bersama pada video saat ini. Beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini memiliki nama asli Ahmad. Ayah beliau bernama Muhammad. Sehingga kalau ditulis Abu Hamid Ahmad bin Muhammad. Kakek beliau bernama Ahmad juga, yang sama dengan cucunya ini. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, beliau bernama Al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Isfirayini. Beliau disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyatul Kubra beliau dengan sebutan dan pujian seperti ini. Asy-Syaikh Abu Hamid Syaikhu Thariqatil Iraq, Hafizul Madhab wa Imamuhu, Jabalun min Jabalil Ilmi wa Habrun min Ahbaril Ummati. Beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini ini merupakan Syaikhu Thariqatil Iraq, guru besar thariqah Iraqiyin. Siapa yang menjadi pelopor, penggagas, dan guru besarnya thariqah Iraqiyin dengan ciri khas menjaga kevalitan nas-nasnya Imam Syafi'i, yaitu adalah beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini.
hafidul madhab wa imam. Beliau adalah sosok ulama yang betul-betul hafal, betul-betul menjaga tentang madhabnya Imam Syafi'i, tentang nas-nasnya Imam Syafi'i. Beliau jaga dengan sangat baik sekali, yaitu ketika beliau menulis, menerangkan, mengajarkan, menyampaikan kepada murid-murid beliau, santri-santri beliau, wa imamuh. Dan beliau juga pimpinan atau tokoh sentral di saat-saat itu, di abad-abad itu, yang mengenal tentang madhab al-imam asy-Syafi'i. Bahkan beliau dipuji dengan sebutan Jabalun min Jabalil Ilmi. Beliau adalah satu gunung besar di antara gunung-gunung yang banyak tentang berisi dengan keilmuan-keilmuan. Habrun min ahbaril ummah. Beliau adalah sosok yang paling ahli ibadah di antara sekian banyak ulama yang juga sama-sama ahli ibadah. Artinya beliau itu bukan cuma sekedar piawai dalam masalah ilmu, beliau bukan cuma sekedar ahli dalam masalah ilmu, namun beliau juga sosok ulama yang ahli di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian informasi yang penting untuk kita ketahui juga adalah beliau ini sosok ulama yang dilahirkan pada tahun 344 Hijriah. Wulida sanata arba'in wa arba'ina wa salasimiatin. Beliau dilahirkan pada tahun 344 Hijriah. Artinya beliau itu lahir di pertengahan abad keempat dari perjalanan madhab al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dan beliau kemudian wafat pada tahun 406 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 344 dan kemudian beliau itu wafat pada tahun 406. Sehingga kalau kita hitung usia beliau berarti tercatat selama sebanyak 62 tahun. Ini usia beliau hidup di alam dunia ini dengan menghabiskan waktu-waktunya, menghabiskan usianya untuk fokus berkhidmah kepada ilmu, berkhidmah kepada mazhabnya al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dikisahkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra, wa qadima Baghdad syabban. Saat itu beliau itu masuk di kota Baghdad, mulai belajar di kota Baghdad. Saat itu beliau masih dalam keadaan muda belia, masih dalam usia-usia pemuda. Beliau mulai masuk di kota Baghdad. Wa tafaqqaha ala syaikhaini. Beliau saat itu di kota Baghdad belajar kepada dua guru besar yang menjadi ulama di masa-masa itu di kota Baghdad, yaitu beliau belajar kepada al-Imam Ibnul Marzuban. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Marzuban ini, yang mana Imam Ibnu Marzuban juga merupakan perawi utama di dalam mazhab Syafi'i sebelum era-era al-Imam Abu Hamid al-Israyini. Lalu kemudian beliau juga belajar kepada al-Imam Ad-Daraqi. Al-Imam Ad-Daraqi ini merupakan rantai utama juga di dalam perawi mazhab al-Imam Syafi'i. Namun hanya saja al-Imam Abu Hamid al-Israyini ini jauh lebih lama bermulazamah, lebih lama untuk bermujalasah kepada al-Imam Ad-Daraqi. Setelah beliau belajar kepada dua ulama besar di kota Baghdad saat itu, hatta soro ahada a'immati waqtih, hingga kemudian di masa-masa berikutnya al-Imam Abu Hamid al-Israyini ini menjadi ulama besar, menjadi pimpinan para ulama mazhab Syafi'i di masa-masa itu. Beliau mengikuti, bahkan ulama-ulama yang lain mengatakan beliau mengungguli guru-gurunya sendiri. Beliau lebih teliti, beliau lebih piawai, beliau lebih luar biasa dibandingkan guru-gurunya. Ini merupakan pujian-pujian dari beberapa ulama di sekeliling beliau yang nanti juga akan kita baca melalui keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Beliau dalam masalah hadis banyak mengambil dari beberapa ulama yang ada di daerah Baghdad atau di negara Irak secara umumnya, dan juga dari beberapa ulama dari daerah-daerah yang lain, dari Khurasan,
dari Hijaz, dari Mesir, dan lain sebagainya. Di antara riwayat-riwayat hadis yang beliau terima, beliau belajar hadis dan mendapatkan riwayat dari guru-gurunya. Yang disebutkan di sini adalah beliau belajar kepada atau mendapatkan riwayat dari Al-Imam Abdullah bin Adi. Dan juga dari beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau juga belajar kepada Al-Imam Abul Hasan Ad-Daraqutni. Beliau juga mendapatkan riwayat hadis dari beliau Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Abdak. Ini beberapa ulama-ulama yang menjadi guru riwayat dalam masalah ilmu hadis. Berikutnya kemudian keterangan yang dinukil oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki mengambil dari perkataannya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dalam hal ini beliau mengatakan wattafaqal muwafiqu wal mukhalifu ala tafdilihi wa taqdimihi fi judatil fiqhi wa husnin nadhari wa nadhafatil ilmi. Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini telah disepakati oleh para ulama-ulama yang sejalan dengan beliau atau yang berbeda pandangan dengan beliau bahwa Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini ini memang betul-betul ulama yang terdepan. Sosok ulama yang dalam masalah keilmuannya itu bersih dari hawa nafsu, bersih dari yang namanya riya, bersih dari yang namanya ujub, bersih dari kontaminasi-kontaminasi pemahaman yang tidak benar dalam keilmuannya beliau, baik dalam masalah fikih atau dalam masalah usul fikih atau dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau merupakan sosok ulama yang diakui keagungannya, diakui kepiawaiannya, diakui kebersihan ilmunya dan ketulusan beliau di dalam berkhidmah kepada ilmu, baik itu oleh ulama-ulama yang sejalan dan sepemikiran dengan beliau ataupun ulama-ulama yang berbeda pandang, berbeda pendapat dengan beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Bahkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama hadis yang muncul di masa-masa berikutnya, beliau Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan sami'tu man yadhkuru annahu kana yahduru majlisahu sab'umi'ati mutafakkin wa kana an-nasu yaquluna law ra'ahu Syafi'i la fariha bih. Katanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama hadis yang muncul di masa-masa berikutnya, beliau, saya mendengarkan bahwa orang-orang itu menyebutkan saat Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini ini mengajar fikih, maka yang datang di majelisnya beliau ini tidak kurang dari 700 para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama yang memang fokus kepada ilmu fikih, yang hadir dan belajar untuk mengambil riwayat-riwayat fikih madhab Syafi'i, duduk di hadapan beliau setiap kali membuka majelis, itu tidak kurang dari 700 orang. Kita tidak bisa bayangkan kota Baghdad kondisinya saat itu seperti apa. Banyak ulama-ulama yang mereka fokus kepada ilmu, banyak ulama-ulama yang beliau ini fokus kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya atau yang lain sebagainya. Dan yang hadir untuk mengambil riwayat madhab Imam Syafi'i di hari-hari itu tidak kurang dari 700 orang. Kira-kira sebanyak apakah yang mereka belajar kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini? Yang belajar kepada beliau ini bukan orang-orang biasa. Yang belajar kepada beliau untuk mengambil riwayat ini bukan orang-orang yang baru belajar fikih. Namun padahal mereka ini adalah sosok-sosok ulama yang memang sudah ahli fikih, namun ingin tahu dan ingin mengerti tentang cara-cara nazar atau riwayat-riwayat nas yang langsung dari Imam Syafi'i melalui lesannya beliau, melalui penalaran beliau. Kira-kira keterangannya Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini seperti apa? Itu datang di hadapan beliau dan itu jumlahnya dengan jumlah orang yang sangat luar biasa sekali. Bahkan pujian ulama-ulama saat itu kepada beliau, lau ra'ahu Syafi'i la fariha bih. Seandainya saja Imam Syafi'i melihat beliau ini, maka pasti Imam Syafi'i akan bangga ketika memiliki sosok ulama, sosok perawi seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Ini merupakan salah satu pujian
yang menggambarkan betapa Imam Syafi'i itu akan memberikan ridhonya kepada murid beliau yang tidak secara langsung belajar kepada Imam Syafi'i, namun dengan tulusnya beliau ini khidmah, beliau ini mengabdi kepada madhabnya Imam Syafi'i dengan kepiawaian dan kecerdasan yang seperti demikian. Imam Syafi'i akan bangga sekali ketika memiliki seorang perawi madhab yang sosoknya itu seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Dan sudah tidak asing lagi di kalangan para santri, ketika seorang guru itu ridho kepada santrinya, seorang guru itu ridho kepada muridnya, maka pasti murid itu akan mendapatkan qabul, akan mendapatkan barokah di dalam ilmunya, akan mendapatkan futuh di dalam kepribadiannya, sehingga dia akan mudah untuk menyampaikan ilmunya, bermanfaat untuk orang lain, dan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang tidak disangka-sangka, karena itu bisa jadi merupakan suatu ilham atau merupakan suatu ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu pertama kalinya berangkat dari keriduan guru kepada santrinya, keriduan guru kepada murid-muridnya. Sehingga melalui kisah beliau ini mudah-mudahan kita semuanya, baik itu kita sebagai seorang santri atau mungkin belum sampai menjadi seorang santri yang belajar di pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keridhaan dari guru-guru kita, mendapatkan doa dari guru-guru kita semuanya, sehingga apa yang kita pelajari di tempat-tempat kita belajar, apa yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita semuanya pun juga bisa mendapatkan futuhul arifin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana itu terjadi dalam biografinya Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Berikutnya kemudian biografi tentang Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini ini, sebagaimana itu disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, wa kana azimal jahi indal muluk. Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini sebagai sosok seorang ulama yang betul-betul kuat memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kuat memegang syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan sosok ulama yang sangat disegani di hadapan orang-orang pemerintah, sangat disegani di hadapan para raja yang ada di beberapa tempat di saat-saat seperti itu. Beliau walaupun bukan orang pemerintah atau bukan ulama yang dekat dengan pemerintah, namun beliau menjadi sosok yang sangat disegani sekali di hadapan orang-orang pemerintah itu sendiri. Sangat disegani di hadapan para raja yang ada di sekeliling-sekeliling beliau. Para raja itu segan, sungkan karena saking wibawanya Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Hal ini merupakan satu bukti bahwa memang beliau sangat kuat di dalam menjaga dan memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang erat syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan dalam hal ini ma'adinil wafir wal wara'i waz zuhdi wal isti'ab lil awqat bitadrisi wal munadharah wa mu'akhadatin nafsi ala daqiqil kalam wa muhasabatiha ala hafawatil lisan wa in badarat fi athna'il ihsan. Imam Abu Hamid Al-Israyini ini merupakan sosok yang sangat kuat sekali di dalam menjaga kewaraan. Artinya beliau bukan cuma sekedar meninggalkan hal-hal yang haram saja. Beliau bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang syubhat-syubhat saja. Bahkan hal yang halal pun, ada beberapa hal yang halal itu beliau tinggalkan karena khawatir di dalamnya ada hal-hal tertentu yang bisa mengundang atau menyebabkan munculnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sosok ulama yang sangat zuhud sekali, menjauhi kehidupan dunia, menjauhi gemerlapnya dunia, sehingga beliau tetap hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, jauh dari gemerlap atau keindahan-keindahan duniawi. Ini merupakan sosok yang menyebabkan beliau itu menjadi ulama yang sangat disegani di hadapan orang-orang pemerintah atau juga di hadapan para raja-raja yang ada di sekeliling kota Baghdad. Beliau merupakan sosok ulama yang berhasil memenuhi usianya, berhasil memenuhi waktu-waktunya, yang semua usianya, semua waktunya beliau habiskan bitadrisi wal munadharah. Beliau habiskan waktunya itu untuk mengajar, beliau habiskan waktunya itu hanya untuk diskusi tentang masalah ilmu, terutama dalam ilmu fikih madhabnya Imam Syafi'i. Ini merupakan satu hal yang patut untuk kita jadikan panutan, kita jadikan contoh bagi kehidupan kita saat-saat seperti sekarang ini.
Berapa banyak kita itu telah menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya, yang ini semuanya merupakan suatu gambaran yang sangat berbeda sekali dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah didermakan oleh beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Waktu beliau makmur dengan ilmu, waktu beliau makmur dengan mengajar, waktu beliau makmur dengan belajar, waktu beliau makmur dengan diskusi keilmuan, sehingga beliau seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk main-main, tidak ada waktu lagi untuk santai-santaian, atau bahkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau hal-hal yang sia-sia belaka. Waktu beliau semuanya habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau semuanya habis untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau habis untuk ilmu dalam masalah fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan bukan cuma sekedar itu. Beliau sosok ulama yang betul-betul kuat di dalam waspada terhadap hawa nafsunya sendiri. Jadi beliau itu sangat teliti di dalam membedakan, memilih, dan memilah manakah itu yang memang betul-betul ajakan hati dan manakah itu yang memang dari hawa nafsunya sendiri. Ketika beliau sudah tahu dan muncul dugaan yang kuat bahwa ajakan ini munculnya dari hawa nafsu, maka beliau tidak mau mengikutinya. Walaupun mungkin secara gambaran lahiriah ajakan ini merupakan ajakan yang baik, tapi karena ini munculnya dari hawa nafsu, beliau tidak mau mengikutinya dan beliau hanya mengikuti apa yang menjadi kebalikan dari ajakan hawa nafsu tersebut. Ini merupakan satu gambaran peringai yang betapa kuatnya beliau itu dalam masalah tasawufnya. Artinya beliau bukan cuma sekedar ulama yang kekeh dan kuat di dalam ilmu syariatnya, tapi juga beliau itu sangat kuat sekali di dalam mencurigai gerakan, ajakan, hawa nafsunya sendiri. Sehingga beliau dengan keilmuan yang seperti itu dan juga sikap, akhlak, adab hati yang seperti itu, beliau tidak ayal kalau kemudian menjadi sosok ulama yang selamat dalam kehidupan dunia sampai nanti dalam kehidupan akhiratnya. Dalam hal ini juga pernah terjadi suatu pengalaman besar yang bisa kita jadikan pelajaran juga, bahwa saat itu di masa-masa beliau ini ada seorang ulama yang menjadi pimpinan mazhab Hanafi. Artinya beliau ini adalah salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafiyah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Qaduri. Al-Imam Abul Hasan Al-Qaduri ini memiliki satu karya tulis besar yang juga tersebar di Indonesia, yaitu Mukhtasarul Qaduri, dan sekaligus syarahnya juga yang terkenal dengan sebutan kitab Jauharatun Nayyirah. Kitab ini tersebar banyak di Indonesia. Penulis mukhtasarnya yaitu Imam Al-Qaduri. Beliau ini sosok ulama mazhab Hanafi yang terkagum-kagum melihat kehebatannya Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Bahkan saking kagumnya beliau kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini, sampai-sampai beliau ini pernah mengatakan, Asy-Syaikh Abu Hamid indi afqahu wa anzaru minas Syafi'i. Menurut pendapat saya, katanya Imam Qaduri, dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya, Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini ini merupakan sosok ulama yang jauh lebih afqah, yang jauh lebih faqih, yang jauh lebih teliti dalam masalah penalaran dibandingkan Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ilmu yang seperti ini, Imam Syafi'i masih belum ada apa-apanya dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Kalimat ini muncul karena memang beliau, Imam Al-Qaduri, sangat terkagum-kagum, sangat bangga melihat sosok ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Sehingga ucapan pujian seperti ini muncul dari lisan beliau. Namun karena ucapan ini kemudian terekam, tertulis oleh santri-santri beliau sendiri, perlu adanya tanggapan dari kalangan ulama-ulama yang lain. Sehingga dalam hal ini salah seorang ulama yang memberikan keterangan susulan yaitu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau memberikan keterangan hadzal qaulu min Abil Hasan Al-Qaduri hamalahu alaihi i'tiqaduhu fi Syaikh Abi Hamid wa ta'assubuhu lil Hanafiyyati 'ala Syafi'i. Ucapan ini muncul, ya, ucapannya Al-Imam Al-Qaduri ini muncul karena memang beliau itu sangat terbawa dengan rasa kagumnya terhadap Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Di sisi lain, beliau
karena memang latar belakangnya adalah ulama-ulama madzhab Hanafi, dan memang dalam madzhab Hanafi itu secara garis besar, tapi tidak secara rincinya, secara garis besar, mereka-mereka ini memiliki satu pandangan yang agak miring terhadap pandangan-pandangannya Imam Syafi'i. Sehingga tak ayal kalau kemudian ucapan ini muncul dari sosok ulama yang seperti Imam Al-Quduri. Kemudian beliau melanjutkan begini, Imam Abu Ishaq melanjutkan begini, wa ma mathalu Syafi'i wa mathalu man ba'dahu illa kama qala syair nazalu bi Makkah fi qabaili Naufali wa nazalta bil baidai ab'ada manzili. Permisalan Imam Syafi'i dengan ulama-ulama yang datang setelahnya, terutama ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri, itu permisalannya adalah seperti apa yang diungkapkan dalam sebuah syair, yang mana arti syair itu adalah mereka orang-orang ini datang ke kota Mekah dan kemudian berkunjung di tempat-tempatnya orang-orang Bani Naufal. Sedangkan engkau datang ke kota Mekah namun tidak masuk ke kota Mekah, kamu berhenti di daerah yang tanah lapang, dan tanah lapang itu sebenarnya masih sangat jauh sekali dari tempatnya orang-orang Bani Naufal. Artinya orang-orang yang datang ke kota Mekah dan memang betul-betul masuk ke kota Mekah dan mereka berkunjung ke rumah-rumahnya orang-orang Bani Naufal, mereka betul-betul merasakan kenikmatan penduduk kota Mekah, keramahan penduduk kota Mekah, fasilitas yang disediakan oleh penduduk kota Mekah seperti orang-orang Bani Naufal. Berbeda dengan orang yang hanya sampai di luarnya kota Mekah saja, yang walaupun mereka itu mengaku telah sampai ke kota Mekah tapi masih di luarnya, maka sebenarnya mereka ini hanya sampai pada satu tempat yang masih jauh sekali dari tempatnya orang-orang Bani Naufal yang terkenal dengan keramahan dan juga sambutan hangat kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ini permisalannya seperti itu, artinya sangat jauh sekali antara Imam Syafi'i dengan orang-orang yang datang di masa-masa berikutnya. Nah, ini salah satu pujian yang muncul dari beberapa ulama di masa-masa berikutnya tentang kehebatan dan juga betapa besarnya, betapa agungnya Al-Imam Abu Hamid Al-Isroyini. Sehingga beliau tak heran kalau menjadi seorang guru besar di dalam thariqah Iraqiyin. Nah, inilah kiranya sebagian atau sekelumit dari biografi singkat Al-Imam Abu Hamid Al-Isroyini yang bisa kita ulas, bisa kita baca dan bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi biografi-biografi beliau, namun karena keterbatasan waktu kita cukupi dulu sampai saat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita simak betul-betul memberikan dampak positif kepada pikiran kita, dampak positif kepada hati kita, dampak positif kepada kehidupan kita, sehingga kita semuanya bisa diikutkan oleh Allah Ta'ala dalam kelompok golongannya orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan hidup, serta kita nanti di akhirat berkumpul bersama-sama dengan kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.